Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, di sini saya akan menceritakan mengenai letusan Gunung Tambora pada tahun 1815. Pada saat itu, Indonesia yang bernama Hindia Belanda di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Inggris. Letusan Gunung Tambora ini merupakan letusan yang paling kuat dalam sejarah modern, yaitu dengan indeks daya ledak vulkanik sebesar VI 7. Letusan ini tepatnya terjadi pada tanggal 15 Juli 1815. Kedahsyatan letusan Gunung Tambora digambarkan oleh beberapa bawahan Sir Thomas Stamford Raffles yang ada di Pulau Bima. Dalam buku History of Java disebutkan Thomas Stamford Raffles menerima laporan dari beberapa bawahannya, antara lain Tuan Ashi. Tuan Ashi ini merupakan residen di Pulau Bima atau Sumbawa. Dalam laporannya, Tuan Ashi melaporkan sebagai berikut. Ledakan Gunung Tambora pertama terdengar di pulau ini atau Pulau Jawa pada malam hari tanggal 5 April. Sejumlah ledakan itu terjadi di setiap kuartal, terus berlanjut secara bergantian hingga keesokan harinya. Pada awalnya, suara itu secara umum dikaitkan dengan meriam yang jauh. Sedemikian rupa sehingga satu detasemen pasukan digerakkan dari Yogyakarta di bawah kekhawatiran sebuah pos tetangga telah diserang. Di sepanjang pantai, sejumlah perahu dalam 2 kesempatan dikirim untuk mencari perahu yang diduga dalam kesulitan. Akan tetapi, keesokan paginya, hujan abu yang turun sedikit menghilangkan keraguan tentang penyebab suara tersebut. Dapat dikatakan, ketika letusan terus berlanjut, suara itu tampak begitu dekat, sehingga di setiap distrik suara itu tampak mendekat, serta secara umum dikaitkan dengan letusan dari Gunung Merapi, Kelot, atau Bromo. Sejak tanggal 6 April 1815, matahari semakin terhalang, di mana-mana tampak seperti diselimuti kabut. Cuaca terasa gerah dan atmosfer tertutup, bahkan matahari pun tampak tidak memancarkan sinarnya. Sementara keheningan dan tekanan atmosfer secara umum tampak seperti pertanda akan terjadinya gempa bumi. Hal ini berlangsung selama beberapa hari. Sesekali ledakan terus berlanjut, tetapi tidak terlalu keras dan lebih jarang dibandingkan pada awalnya. Abu vulkanik juga mulai turun, tetapi dalam jumlah kecil dan sangat sedikit, sehingga hampir tidak terlihat di distrik barat. Penampakan atmosfer ini terus berlanjut dengan sedikit variasi hingga tanggal 10 April 1815. Sampai saat ini, tampaknya gunung berapi tersebut tidak menarik banyak pengamatan atau tidak dianggap lebih penting daripada pegunungan berapi lain yang sesekali meletus di Jawa. Akan tetapi, pada malam tanggal 10 April, letusannya terdengar lebih keras dan sering dari Cirebon ke arah timur. Udara menjadi gelap karena banyaknya abu yang berjatuhan. Matahari hampir menjadi gelap. Di beberapa tempat, terutama di Solo dan Rembang,
Banyak yang mengatakan mereka merasakan adanya gerakan bumi yang berguncang. Secara umum dikatakan di sejumlah daerah yang lebih ke timur ledakannya sangat dahsyat, terus berlanjut selama tanggal 11 April 1815. Sangat keras sehingga dapat mengguncang sejumlah rumah. Kegelapan pekat yang tidak biasa terjadi sepanjang malam berikutnya, serta sebagian besar keesokan harinya. Di Solo, sejumlah lilin dinyalakan pukul 4 sore tanggal 12 April. Di Magelang, Kedu, beberapa benda tidak dapat dilihat pada jarak 300 meter. Di Gresik, serta sejumlah distrik lain yang berada di sebelah timur, hari gelap seperti malam pada sebagian besar tanggal 12 April, di mana kondisi atmosfer yang demikian semakin berkurang ketika awan abu melintas dan melepaskan dirinya dalam perjalanan. Dengan demikian, abu yang di Banyuwangi setebal 8 inci atau 20 cm hanya setebal 2 inci di daerah Sumeneb atau lebih sedikit dari Banyuwangi. Kemudian di daerah Gresik makin sedikit lagi. Serta matahari tampaknya tidak benar-benar tertutupi di distrik manapun di sebelah barat Semarang. Semua laporan sepakat dalam menyatakan bahwa letusan yang begitu dahsyat dan luas belum pernah terjadi dalam ingatan penduduk tertua atau dalam tradisi. Mereka berbicara tentang pengaruh serupa dalam tingkat rendah ketika letusan terjadi dari gunung berapi Karangasem di Bali sekitar 7 tahun lalu, di mana pada awalnya diduga bahwa gunung ini adalah pusat letusan. Orang Bali di Jawa menghubungkan peristiwa tersebut dengan perselisihan baru-baru ini antara dua raja Bali Buleleng yang berakhir dengan kematian raja yang lebih muda atas perintah saudaranya. Bahaya dan panasnya atmosfer dan sesekali turunnya abu vulkanik terus berlanjut hingga tanggal 14, serta di beberapa bagian pulau hingga tanggal 17 April. Semua itu dibersihkan secara universal oleh hujan lebat. Setelah itu, atmosfer menjadi jernih dan lebih sejuk. Tampaknya bantuan musiman ini mencegah banyak gangguan pada tanaman dan menghilangkan munculnya penyakit epidemi yang mulai merajalela. Hal ini terutama terjadi di Batavia, di mana selama 2 atau 3 hari sebelum turunnya hujan, banyak orang terserang demam. Akan tetapi tidak ada kerugian material yang dirasakan di luar sejumlah distrik di luar Banyuwangi. Para petani di mana-mana mengambil tindakan pencegahan untuk membersihkan abu dari padi yang sedang tumbuh saat hujan turun, di mana hujan yang turun tepat waktu menghilangkan kekhawatiran yang sangat umum terjadi. Jika serangga akan muncul akibat abu yang terus-menerus berada di akar tanaman. Di Rembang, di mana hujan tidak turun sampai tanggal 17, serta abu yang turun cukup banyak, tanaman agak layu. Akan tetapi di Banyuwangi yang merupakan bagian dari pulau di mana awan abu tersebut menghabiskan kekuatannya, kerusakan yang terjadi lebih parah. Sejumlah besar padi hancur total serta semua perkebunan sedikit banyak mengalami gangguan. Sejumlah 126 ekor kuda dan 86 ekor sapi juga mati. Penyebab utamanya karena kekurangan pakan ternak selama 1 bulan sejak letusan. Dari Sumbawa ke bagian Sumatera, di mana suara itu terdengar, jaraknya sekitar 970 mil atau 1561 km dalam garis lurus. Dari Sumbawa ke Ternate berjarak sekitar 720 mil atau 1159 km. Jarak yang juga dibawa oleh awan abu yang begitu cepat sehingga menimbulkan kegelapan total
dengan jelas menunjukkan itu adalah Pulau Sulawesi dan sejumlah distrik Gresik di Jawa. Jarak pertama adalah 217 nautical miles atau 401,884 km jauhnya dari pusat gunung berapi. Sedangkan yang terakhir dalam garis lurus lebih dari 300 geographical miles atau 556,5 km. Baik, demikian penggambaran letusan gunung berapi oleh Tuan Ashi. Tuan Ashi ini merupakan salah satu residen yang berada di bawah Sir Thomas Stamford Raffles. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Kiro kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.